Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagi-bagi menton na. Jadi kulo kasi lo. Boleh bagi-bagi. Ya kulo na kada. Pati-pati lo yan. Wow, katili. Apa mo ka? Sama gigi. Ya. Ada juga masalah. Dari gelas pakai itu. Hari Senin siang ngecek beliau. Nah kebetulan Nambo kosong waktu mau datang. Jadi izin perkenalkan diri Bu, nama Nambo Nazif. Ko rekan Nambo Faisal dan Iko Ade. Kalau Nambo Nazif, ko dari Ikomat Bu. Ikomat ko adalah wadah online yang membantu produk-produk UMKM Agam dan Sumatera Barat untuk dijual secara online dan offline. Nah, jadi kalau ibu-ibu pai ke pemandian kedok Sikabu, pai ibu-ibu ke Kejulasi, di situ ada pojok UMKM Ikomat dan itu produk awak dipajang di situ dijual. Nah, secara online awak ada website, ada aplikasi, ada media sosial dan awak menjual produk-produk UMKM awak yang ada di situ. Terutama di sini khasnya kecil tadi ibu-ibu untuk kerupuk kambang awak. Nah, bah caranya kerupuk kambang ko nanti akan kita bantu pemasarnya. Nah, kalau untuk bergabung dengan e-commerce itu tidak susah, cuma jadi mitra saja. Tapi mungkin lebih rencak ibu-ibu, beko nanti kalau ada pertemuan kita undang di Biaro nanti. Di Biaro Gadang tuh ada namanya galeri UMKM wak ibu-ibu. Jadi galeri UMKM itu adalah pajangan awak barang-barang UMKM yang ada di Bukit Tinggi dan Agam, baru Bukit Tinggi Agam. Tapi target kita nanti akan ada di 19 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Nah, jadi targetnya adalah membantu penjualan. Nah, kebetulan Nambo diminta bantu oleh Pak Bupati, ditugaskan menjadi tim ahli beliau di bidang UMKM. Nah, jadi Nambo berkoordinasi dengan Pak Kadis Koperinda Agam tuh Pak Didi Asmar. Kemudian Ketua Forum UMKM tuh Swatril yang di Kejulasi. Nah, jadi tugas Ambo memang bakal liang tuh roadshow, turun ke UMKM. Ambo termasuk jadi narasumber juga dalam acara-acara UMKM dan Ambo juga dosen di STI Agus Salim yang ada di Bukit Tinggi. Nah, jadi kerupuk kamang KWT awak kon nanti yang coba akan kita bantu. Kebetulan kok si Faisal di Jakarta, beliau juga punya usaha menjual produk-produk orang awak itu door to door langsung ke konsumen langsung rumah tangga. Baik itu bare, kerupuk kamang, kerupuk sanjay, kerupuk katam, pokoknya makanan-makanan awak di Jakarta dan itu cukup laku. Nah, jadi nanti akan tembus kok. Nah, salah satu tugas yang disampaikan Pak Bupati, Pak Bupati kan akan membuat satu BUMD namanya Agamat. Nah, Agamat itu nanti akan bersinergi dengan Ikomat karena Pak Bupati pengen Agamat ini khusus fokus ke UMKM supaya UMKM dan pertanian awak bisa dibantu. Nah, makanya nanti target kantuannya itu di pasar agro itu akan dihidupkan lagi dan kita akan menampung hasil-hasil pertanian. Tapi mungkin bertahap. Hasil pertanian dan produk-produk UMKM itu akan ditampung oleh Agamat yang akan memasarkan. Targetnya adalah ekspor. Nah, targetnya kalau negari Pak Ibu. Kalau kami sendiri di Ikomat tahun 2021 itu kita lah ekspor ke Afrika. Itu produk-produk UMKM. Itu, negaranya Kenya dan kita sudah impor dari Cina. Nah, cuman kalau impor kan tidak kita fokuskan. Awak fokus bagaimana melempar UMKM. Cuman untuk ekspor itu kan tidak gampang, Bu. Mesti jalih dulu kapasitas produksinya, kualitasnya mesti jalih gitu kan. Apalagi makananku adalah salah satu barang yang paling rumit untuk diekspor. Karena izin BPOM harus jalih, kesehatannya harus lulus semua. Nah, makanya target
nanti kita akan kerjasama dengan KWT ya Bu ya. Kita akan kerjasama dengan KWT. Nanti Ambo mungkin minta data ke Bu Ketua berapa kapasitas produksi produk awak, dan standarisasi itu penting. Nah kalau kadang-kadang kan Ambo membuat sama ibu-ibu membuat tentu berbeda. Kadang-kadang berbeda tabahnya, berbeda rasonya, berbeda daunnya, bentuk kerupuk kambang wako gitu kan. Nah itu nanti akan kita basamuan sehingga satu rasa atau satu produk nanti dari KWT wak. Bisa baraja dari situ, Ambo pun bisa nanti mempelajari pasar wak yang lebih luas sehingga kita bisa bekerja sama nanti produk kita lebih dikenal, kambang awak lebih dikenal ulang. Kayak Pai Kumbuah itulah bagaimana dia bisa membranding the city of rendang gitu. Padahal rendang nggak di situ Cie dong. Nah harusnya misalnya di village misalnya kerupuk kambang gitu kan, itu kan harus branding gitu loh. Nah kini kan orang tahu baru di kampung saja Bu. Nah baca orang Jawa tuh tahu kalau kerupuk kambang namanya dan diproduksinya di Kamang gitu. Bentuk nasi kapau lah, orang Jawa tahunya nasi kapau itu nasi padang aja ya. Padahal nasi kapau itu beda gitu loh. Nah itu tugas awak bersama-sama, ibu-ibu pun harus bagi pengertian itu ke konsumen. Ambo yakin ibu-ibu di suka pasti ada yang ngirim tadi ke Depok ya Bu ya, ke Tangerang dan segala macamnya. Itu silakan lanjutkan. Pokoknya kini caranya galih akan laku pasca pandemi kok. Bagaimana minyak naik, PPN naik jadi 11%, itu kan cukup mengganggu ekonomi ya Wak. Nah inilah kita membantu bersama-sama. E-commerce pun dan di Jawa pun kita dapat untung juga tuh Bu. Misalnya ibu menjual 20 ke pasar, ibu harus menjual kamu di bawah 20, misal 8 balik, 7 balik. Sebab kami pun sama harga jual dengan harga jual yang ibu jual. Nah tapi kami sistem nak konsinyasi dong, nah itu kelebihan kami. Berapa kami ambil, insya Allah kami bayar. Nah tadi target Ambo pertama kok si Faisal pun kalau ada 30 kilo akan dibawa ke Jawa. Cuman karena belum ada, mungkin nanti Ibu Ketua bisa komunikasi. Sampai tanggal 20 mungkin bisa dicarikan 30 kilo, kita bawa dulu untuk sampel. Nah mudah-mudahan kita bisa bikin yang terbaik. E-commerce pun nanti akan membiak dan akan mengoper dulu. Kalau e-commerce sistemnya sampel Pak. Kita ambil dulu sampel misalnya agak-agak SKB, kita cobain ke orang dulu. Nah kalau e-commerce seperti itu. Karena target awak pun, nah nanti begitu kita yakin KWT sudah bisa memenuhi kapasitas produksi, rasionya lah lama, nanti e-commerce akan membantu perizinan dan pengurusan legalitas segala macamnya akan kita bantu. Alhamdulillah kalau Indasari Pemerintahan alhamdulillah kita ada beberapa kawan yang bisa kita minta bantu di pusat dan di telepon. Nah jadi tentu bertahap nak Bu, kita bertahap dulu mulai dari kita bawa dulu segetek kita coba, tapi yang penting produk ini bisa dibeli dan kalau bagi pelaku UMKM setahu Ambo lama kali yang gobok dianggap gobok. Bagi mereka nak panti yang kemana dijual, penting mereka begalihnya laku dapat peti. Kan itunya. Nah kita akan bantu itu nanti. Tapi kalau misalnya mengalih tidak berpeti, atau itu lain, itu lah pelatihannya untuk Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah SWT. Pada siang sore ya, siang menjelang sore itu bisa melaksanakan kegiatan halal bihalal kelompok KWT Indasari beserta BPP, kemudian ada dari istilah mitra dari kelompok Indasari yang hadir. Kemudian salam dan salam tak lupa kita kirimkan kepada arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menghormati kantor penyuluh ya, Pak Toton, aduh Ibu, rame kayaknya. Terus dari Keswan juga hadir, dan dari mitra kita juga hadir dari Komar. Jadi ibu-ibu, mungkin pertama kami atas nama pemerintah negari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan setelah Idul Fitri produksi kerupuk kita kembali suci gitu. Ya, artinya kerupuk semakin jaya ya, gitu. Itu harapan awak ya. Kembali kepada kesucian ya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali tadilah disampaikan oleh Pak Nazif dari Komar. Kemudian tadilah diskusi dengan Pak Faisal. Jadi memang kelompok Indasari itu geliatnya luar biasa ya dibandingkan dengan yang lain. Tidak kan di muka Bu Dewi kok. Bu Dewi kok dia punya kelompok juga gini kok. Tapi beliau membangkit batang terandam bentuknya.
Jangan sampai nanti Indasari ko digiliang. Kau jale-jale sewak sabuan di siku ya. Jangan sampai kita berkompetisi boleh, tapi jangan sampai Indasari tertinggal. Bisa hati-hati Wak di situ. Hati-hati di situ. Enggak, iko memang harus Wak apuan karena sentra kerupuk itu kalau arah Wak Kailia itu Ladang Darik dan sekitarnya, kalau Wak Kamudia itu Koto Panjang dalam Koto dan sekitarnya. Jadi itu pusaran bisnis kerupuk Kamang itu di dua itu. Ya. Nah, sentranya ke situ. Kelompoknya kantor kelompoknya ke situ. Nah, jadi kami dari Ambo ya secara pribadi dan dari pemerintah negari sangat mengharapkan kita berpacu meningkatkan kualitas. Itu yang pertama yang selalu kami sampaikan ya. Kualitas, Bu. Jadi kalau misalnya e-commerce tadi, kalau masalah sampai dimawa ke Manjua itu sambut sampai ke Manjua. Tetapi kan tadi kece Pak Faisal kami mau kembali ke dapur, kembali ke tungku. Bantu kapelo yang wak we, ya rancak kapelo yang wak olah atau tidak. Kemudian bahayanya, dapurnya, dasarnya dari sinan. Kalau tampilan kerupuk awak rancak bana, tetapi ternyata kualitas kapelo awak tak rancak, ya, hasilnya kurang bau, kurang kan tak rancak. Mungkin ete-ete uni-uni yang lah membuktikan kapelo itu bagadeak sensa kaci hasilnya ba. Hah? Godok. Itulah sama-sama pelaku barang ambil kerupuk. Mungkin ete-ete uni-uni tak pernah memikirkan bahwasanya oleh negara dan kini ko bilolo nombek kerupuk. Itu salah. Ambo saja SD mulai membuat kerupuk. Sabalik rumah tu dulu tu kapelo petanam. Tanya Kakak Wi, Nita mungkin tahu. Pokoknya ndak don kalau nan sakadang ambo yang seumuran kuah, ambo jadi toton kuah. Ndak don ndak pandai buat kerupuk. Kita atas nama kelompok dulu pernah kami sampaikan juga bagaimana kita menyemakan tadi Pak Hanif menyampaikan ya. Kalau bisanya satu rasa, satu rasa, satu seleranya dalam hal produk kuah. Nah, itu ya ada wak yang alun bisa lah. Dari dulu kan lawak cubo ya. Makanya kita butuh satu yang namanya SOP itu. Sabelek ya. Sabelek kerupuk itu ayano bara. Bu. Sabelek kerupuk bara ayano. Sabelek kapelo. Sabelek kerupuk, sabelek kapelo. Hah? Mancaliak tuo kapelo. Tu, Bu, Pak, uniknya kerupuk Kamang itu Pak. Jadi belek tahu Pak ya? Belek tapi tak buang, tapi minyak itu. Masyarakat awak tuh menyemabuinya pakai ada yang pakai belek, Pak, ada yang pakai periuk. Ya. Baratakaran naia sabelek ubi kapelo tu Pak. Kalau siko kapelo namanya. Baratakaran kapelo itu ayah kapelo tu sabelek tu Pak. Itu dijawab dia ni tadi tu. Mancaliak tuo kapelonya. Betapa uniknya produk wak di Kamang wah. Tak satu orang punya tu. Bawa SOP-nya nah. Jadi kini ko masalah bara ian sabelek tu wak tinggal. Tetapi kini ko yang paling penting adalah kualitasnya dari segi kebersihannya. Bu. Karena beko Pak Faisal yang menjual di Jakarta itu ketika misalnya ada produk yang gagal yang karena tentu beliau galeh beliau juga mah beliau tolong menjual gitu. Wah misalnya dikirim dek ni Dewi kuah kirim ya ternyata dek kapelo kurang rancak sampai ke Jawa tuh rancaknya tapi lah tiba di tangan konsumen mirahnya buruk bantuan no Indasari, kelompok Mekar Rasa, kelompok yang lain-lain, ya selalu tingkatkan kualitas produk awak. Cara awak memasak, macam mau yakin ibu-ibu lebih tahu tentang hal itu, ya. Termasuk terakhir kunjungan kemari Pak Eri dari Koperinda, ya dengan Dinas Pariwisata Pak Subhan, ya itu kemari. Nah, beliau menekankan itu juga. Jadi
bukan tidak mungkin ketika orang pariwisatanya masuk. Salah satu wisata yang awak munculkan adalah bagaimana proses membuat kerupuk itu mulai dari A. Mulai dari A artinya apa? Mulai dari orang datang mantan ke pelokinya. Mengubah, membasuh, menyusun dalam belek, memasukkan air ke dalam belek, memasak, menghidup api. Itu bagian dari wisata, Bu. Dia mau cerita, dia tahu Pak Subhan itu seperti itu. Yang Ali besok awak cuba buat SOP-nya Pak A membuat kerupuk konya Ali. Nah, itu yang menjadi jualan wisatanya. Kalau itu bisa, proses seperti itu bisa dinikmati orang berwisata, ibu mendapat MPT bukan hanya dari menjual kerupuk, Bu. Tetapi ketika orang kawan celia ibu kamu membuat kerupuk tu orang tu nyolah hado membayi ya. Bayang tak dia, Wak? Misalnya ibu pai Kalawang itu, ada di satu tampe itu, orang membuat saka itu nyolah membayi ya. Karena dengan wisata agro kita nyolah ali. Kan gitu. Nah, itu bagian, Bu, dari wisatanya itu. Edu wisata dan segala macam itu. Kalau Pak Subhan hari itu kemari, berani ndak Wak di muka rumah hari Sabtu atau hari Minggu itu, tagaan meja cie di muka rumah masing-masing, lataan kerupuk cie, lataan mie, lataan kuah. Bu di situ sedia teh manis, kopi dan segala macam. Berani ndak Wak? Hari Sabtu atau Minggu. Pada banyak orang berkereta angin gini teh. Kalau hari Minggu. Sambuh ya. Sambuh. Orang tu butuh istirahat. Ya, kalau ada yang apa? Jus naga bue. Bawe dia Wak pasal serak sen. Di Kota Panjang enggak lewat orang dari Pulau Gadang. Ya, kalau baru jarang-jarang. Jalan lah ketemu kami Pak. Ada Kamu wisata rumah situ ada Dewi jarang. Jadi ibu sekali lagi kami sampaikan Pak Hanif, Pak Faisal dan Pak Ade, beliau berminat menjadi mitra Wak kini, memberikan jalan untuk memperlebar usaha ibu-ibu. Segala sesuatunya dikembalikan kepada ibu-ibu lain. Beliau minta sekali pengiriman itu berapa? Biasanya 50 tuh sekali. 50 kilo. 3 Ya, kali seminggu. 3 kali seminggu. Tak kau di Mekarasa, di Indahsari, tolong ke Mekarasa. Ya. Jadi ibu-ibu kan permintaannya banyak tuh. Ya. Dulu pernah kami sampaikan daripada mau kalau misalnya masih bisa juga mensuplai kau yang Ecomart bisa juga supply atau Pak Faisal silakan. Enggak ada kan enggak masalah Pak ya kan. Masalah Bu. Tapi kalau lebih itu yang mahal saya lah. Jadi Yang bari ini. ibu-ibu ya dia Wak rato-rato produksi Wak ado taruh Wak membuat taruh ya jangan sampai beko tagilang trip dek na lain. Tadi malam ambo ke Budiman di Padang dekat rumah. Kebetulan anak sekolah kan hari kini masuk. Jadi dapat di grup WA sekolahnya tuh kelasnya tuh kepada Soleh dan Soleha kan begitu apanya. Tolong membawa kue lebaran. Jadi di rumah ndak ada lah kue rayo doh. Lah bawa pulang kampung sadono. Terpaksalah ke Budiman tuh mencari kue rayo lah kue rayo pajak gua ke dibawa ke sekolah besok. Akhirnya celek dengan teliti cek ada kerupuk kamang mau diawak ke mana. Tapi setelah dicari ya